wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhrianti dari Prodi Ekonomi Pembangunan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan model kewirausahaan. Yang A, profil wirausaha. Menurut Ropke, pengelompokan kewirausahaan berdasarkan perannya sebagai berikut. Yang pertama, kewirausahaan rutin atau RIT. Yang kedua, kewirausahaan arbitrase. Yang ketiga, kewirausahaan inovatif. Kewirausahaan rutin atau RIT. Wirausaha yang melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung menekankan pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional. Fungsi wirausaha rutin adalah mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap standar tradisional, bukan penyusunan dan pengalokasian sumber-sumber. Wirausaha ini berusaha untuk menghasilkan barang, pasar, dan teknologi. Yang kedua, kewirausahaan arbitrase. Wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan atau pengetahuan dan pemanfaatan pembukaan. Kegiatan kewirausahaan ini tidak perlu melibatkan pembuatan barang dan tidak perlu menyerap dana pribadi wirausaha. Kegiatannya adalah spekulasi dalam pemanfaatan perbedaan harga jual dan harga beli. Yang ketiga, kewirausahaan inovatif. Wirausaha dinamis yang menghasilkan ide-ide dan kreasi-kreasi baru yang berbeda. Ia merupakan promotor, tidak saja dalam memperkenalkan teknik dan produk baru, tetapi juga dalam pasar dan sumber pengadaan atau pembekalan. Peningkatan teknik manajemen dan metode distribusi baru. Ia mengadakan proses dinamis pada produk, proses, hasil, sumber pembekalan, dan organisasi baru. B. Fungsi makro dan mikro. Wirausaha mempunyai dua fungsi. Kedua fungsi tersebut adalah fungsi makro dan fungsi mikro. Yang pertama, fungsi makro. Secara makro, wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan negara-negara di Asia, kewirausahaan menjadi kekuatan ekonomi negara tertentu, sehingga negara-negara itu menjadi kekuatan ekonomi dunia yang kaya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hasil-hasil dari penemuan ilmiah, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa telah menghasilkan kreasi-kreasi baru dalam produk, barang, dan jasa-jasa yang berskala global, yang merupakan hasil dari proses dinamis wirausaha yang dinamis. Bahkan para wirausaha yang berhasil menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, fungsi mikro. Secara mikro, peran wirausaha adalah penanggung risiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Dalam melakukan fungsi mikronya, menurut Marzuki Usman, secara umum wirausaha memiliki dua peran, yaitu peran penemu atau inovator dan sebagai perencana atau planner. Sebagai inovator, wirausaha berperan dalam menemukan dan menciptakan produk baru, teknologi baru, ide-ide baru, dan organisasi baru. Yang kedua, sebagai planner, wirausaha berperan dalam merancang perencanaan usaha, strategis perusahaan, ide-ide dalam perusahaan, dan organisasi perusahaan. Yang C. Tantangan kewirausahaan dalam konteks global. Dalam konteks persaingan global yang semakin terbuka sekarang ini, banyak tantangan yang harus dihadapi. Setiap negara dan bangsa harus bersaing dengan menonjolkan keunggulan sumber dayanya. Negara-negara yang unggul dalam sumber dayanya akan memenangkan persaingan. Sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki keunggulan bersaing dalam sumber dayanya akan kalah dalam persaingan dan tidak akan banyak kemajuan yang dicapainya. Negara-negara yang memiliki keunggulan bersaing adalah negara-negara yang dapat memberdayakan sumber daya ekonominya dan dapat memberdayakan sumber daya manusianya secara nyata. Sumber ekonomi dapat diberdayakan apabila sumber daya manusia memiliki keterampilan kreatif dan inovatif. Berikut adalah gambar tantangan utama pengembangan sumber daya. Tantangan persaingan global, tantangan pertumbuhan penduduk, tantangan pengangguran, tantangan tanggung jawab sosial, keanekaragaman ketenaga kerjaan, tantangan etika, tantangan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan tantangan gaya hidup beserta kecenderungan-kecenderungan merupakan tantangan yang saling terikat. Selanjutnya yaitu gambar persyaratan penting dalam persaingan bebas. Persaingan bebas dan persaingan pasar bebas diperlukan barang, jasa, dan budaya saling tinggi, ditentukan oleh tingkat efisiensi yang tinggi, ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia profesional dan terampil
ditentukan oleh sistem pendidikan kewirausahaan atau pengetahuan, keterampilan, kemampuan untuk membentuk kepribadian kreativitas dan inovatif untuk menghasilkan barang dan jasa baru dan berbeda yang memiliki nilai tambah dan berdaya asing. Demikian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.